Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Melinda Aprianingsih. Tonton video saya dan subscribe. Baiklah, di video ini saya akan membahas mengenai sewa guna usaha atau leasing. Apakah kalian tahu apa itu leasing? Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Terdapat tiga pihak utama yang saling terlibat dalam usaha sewa guna leasing, yaitu 1. Lessor, perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. 2. Lessee adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Dan yang terakhir yaitu supplier adalah pihak penjualan barang yang disewa guna usaha. Adapun istilah dan elemen dalam leasing yaitu 1. Lessor adalah perusahaan leasing. 2. Lessee, nasabah atau customer. 3. Vendor atau supplier, penyedia atau penjual barang. 4. Lease term, jangka waktu sewa yang sesuai dengan kesepakatan. 5. Residual value, nilai sisa dari aset atau barang yang disewakan. 6. Security deposit, jaminan uang kas dari lessee yang diberikan kepada lessor sebagai syarat awal untuk kelancaran pembayaran barang yang disewakan. Kemudian jenis-jenis perusahaan leasing digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Independent leasing adalah perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian dari industri leasing. Perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lessee. 2. Captive lessor. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Dan yang ketiga yaitu lease broker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Adapun jenis-jenis leasing terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Capital lease merupakan jenis leasing di mana nasabah atau lessee yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Lessee juga yang melakukan negosiasi langsung dengan supplier barang tentang harga dan syarat-syaratnya. Lessor akan memberikan uang kepada supplier untuk membayar barang. Lessee akan membayar sejumlah uang modal kepada lessor sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Kedua, operating lease. Jenis leasing ini yaitu pihak lessor membeli barang kemudian disewakan kepada lessee dalam jangka waktu tertentu. Lessee hanya membayar rental atau sewa barang saja. Harga barang dan biaya-biaya lainnya lessor yang membayar. Ketiga, sales type lease atau lease penjualan. Lease penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Biasanya penjualan lease ini memiliki 2 macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. Keempat, leverage lease. Leasing jenis ini dilibatkan pihak ketiga atau biasa disebut dengan credit provider. Jadi, lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang,
melainkan hanya sekitar 20% sampai 40% saja. Sisa harga kemudian akan dibiayai oleh kredit provider. Dan yang kelima, cross border lease. Leasing jenis ini biasanya dilakukan antar negara. Lessor dan lessee terletak tidak dalam satu negara, melainkan di dua negara yang berbeda. Biasanya, barang yang dileasingkan dalam cross border lease adalah barang yang memiliki nilai yang besar. Adapun keuntungan dari pembiayaan melalui leasing, yaitu 1. Fleksibel, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, yaitu besarnya pembayaran atau periode lease dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi perusahaan. 2. Tidak diperlukan jaminan karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di-lease serta pengaturan pembayaran lease dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang di-lease sudah merupakan jaminan bagi lease itu sendiri. 3. Capital saving, yaitu tidak menyediakan dana yang besar, maksimum hanya menyediakan down payment yang jumlahnya dalam kebiasaan lease tidak terlalu besar. 4. Cepat dalam pelayanan, yaitu secara prosedur leasing lebih sederhana dan relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan kredit investasi bank. 5. Pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya operasional. Artinya, pembayaran langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba rugi perusahaan. Jadi, pembayarannya dihitung dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak. 6. Sebagai pelindung terhadap inflasi, artinya terhindar dari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi, yaitu lessee sampai kapanpun tetap membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya. 7. Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa lease. 8. Adanya kepastian hukum. Artinya, suatu perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan dalam keadaan keuangan umum yang sangat sulit. 9. Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan, terutama perusahaan ekonomi lemah untuk dapat memodernisasi pabriknya. Kemudian mekanisme dari leasing, yaitu 1. Lessee menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang. 2. Lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. 3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor. 4. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi oleh lessee. 5. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee. 6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai peranan. 7. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor. 8. Pembayaran oleh lessor kepada pemasok. Dan yang ke-9, pembayaran sewa atau lease payment secara berkala oleh lessee kepada lessor. Sampai sinilah penjelasan saya mengenai sewa guna usaha atau leasing. Terima kasih telah menonton video saya. Ikuti saya di sosial media dengan Instagram saya @melinda.apr dan Facebook saya Melinda Aprianingsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.